Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan Jamil, NPM 18012010190. Ya, di sini saya sebagai General Manager di PT Bulan Sabit akan sedikit menjelaskan tentang rekrutmen karyawan yang ada di PT Bulan Sabit, kemudian konsep pemasaran yang kami pakai, dan juga siklus pembelian di PT Bulan Sabit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tutorial atau cara rekrutmen karyawan di PT Bulan Sabit. Kami melakukan rekrutmen karyawan menggunakan aplikasi Zoho. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan dalam rekrutmen karyawan yaitu membuka tab menu Job Openings. Di dalam menu Job Openings nantinya kita akan membuat job openings atau posisi atau lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Di sini PT Bulan Sabit membutuhkan 4 posisi atau 4 lowongan pekerjaan, yaitu yang pertama staf produksi, kemudian digital marketing, kemudian HR staff, dan finance admin. Dalam membuat job openings, yang pertama yaitu klik tanda plus atau create job openings. Di sini nanti kita harus mengisi beberapa informasi tentang posisi tersebut, termasuk job description, kemudian requirement, dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya sudah membuat 4 posisi atau 4 job openings. Jadi kalau sudah diisi semua beberapa informasi mengenai job opening tersebut, kemudian job description, kemudian requirement, kalau sudah diisi semua, kemudian klik save. Begitu pula dengan posisi atau job openings yang lain. Jika sudah, nantinya akan muncul di menu job openings. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya menggunakan Google Formulir dalam merekrutmen karyawan. Nantinya Google Form tersebut akan diisi oleh para kandidat atau para pelamar. Nanti dari jawaban atau Google Form tersebut kita download, kemudian kita import di Zoho, yaitu dengan cara buka tab menu kandidat, kemudian klik import from spreadsheet. Sini kita upload file yang sudah kita download dari Google Form yang berisi jawaban atau data dari pelamar. Jika sudah diupload, kita klik next, lalu OK. Nah, di sini kita harus menyesuaikan atau mencocokkan format dari Google Form dengan format yang ada di aplikasi Zoho. Mulai dari nama, nomor telepon, email, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Jika sudah dicocokkan, kemudian klik next, lalu klik import. Nah, di sini nanti kita dapat melihat review data dari para pelamar yang telah mengisi Google Form. Kalau sudah, kemudian kita klik done. Lalu para pelamar tersebut nantinya akan muncul di tab menu candidates. Di
Di sini ada 3 pelamar, yaitu Reval Harshid, Dewang Arshi, dan Yanuar Kolbin. Setelah itu kita sesuaikan pelamar dengan job openings atau lowongan pekerjaan yang ada, yaitu dengan cara kita centang nama pelamar, kemudian buka associate job openings. Di sini kita sesuaikan job openings atau lowongan pekerjaan yang ada, digital marketing, kemudian klik associate. Nah, di sini akan muncul candidate status, yaitu associate for digital marketing. Begitu pula dengan pelamar selanjutnya. Jika semua sudah disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang ada, di sini akan muncul di candidate status. Nah, di aplikasi Zoho kita juga dapat mengatur jadwal interview bagi para pelamar yang lolos tahap interview. Dengan cara yaitu yang pertama, klik tab menu interview. Kemudian kita klik tanda plus di sini atau create interviews. Kemudian schedule an interview. Nah, di sini kita isi nama pelamar yang lolos tahap seleksi interview dan juga jadwal untuk interviewnya. Kita isi satu persatu. Kemudian jika semua sudah diisi dengan lengkap, kita klik save. Nanti akan muncul di sini overview dari jadwal interview dari pelamar Reval Harshid. Nanti jika interview sudah dilakukan, kita dapat klik submit evaluation. Di sini kita select status. Dapat kita pilih yaitu hired, on hold, strong hire, shortlist, waitlist, dan lain sebagainya. Reject juga ada. Nah, di sini kita klik hired, artinya pelamar telah lolos tahap seleksi dan interview, dan juga sudah diterima bekerja di PT Bulan Sabit. Kita klik hired, kemudian kita centang di sini, kemudian klik submit. Nanti di tab interviews akan muncul status hired. Dan di menu candidates, pelamar Reval Harshid dinyatakan hired for digital marketing. Jadi begitulah sedikit tutorial rekrutmen karyawan menggunakan aplikasi Zoho. Selanjutnya adalah konsep pemasaran yang akan dipakai PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Tentunya sebagai General Manager, saya memiliki tugas serta konsep dalam memasarkan produk dari PT Bulan Sabit yang akan berekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia. Oleh karena itu, konsep pemasaran yang akan dipakai dalam menarik konsumen PT Bulan Sabit di beberapa pulau yang akan diekspansi adalah menggunakan konsep pemasaran sosial. Kenapa pemasaran sosial? Karena pemasaran sosial tidak hanya memiliki tujuan mencari keuntungan yang banyak, akan tetapi juga bertujuan mempengaruhi dan merubah perilaku kita agar bermanfaat baik secara sosial maupun terhadap lingkungan. Bahkan dengan pemasaran sosial, kami menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan perusahaan.
Perusahaan akan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang mana tak hanya memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan saat ini, tetapi juga memelihara dan meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu contoh pemasaran sosial yang akan kami lakukan adalah melakukan kampanye untuk mempromosikan pola makan sehat, misalnya untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan konsumsi makanan organik. Kemudian aspek-aspek yang akan diterapkan berdasarkan konsep pemasaran. Yang pertama yaitu mengenali target pasar. Perusahaan akan melakukan ekspedisi terhadap wilayah-wilayah yang nantinya akan berpotensi menjadi pasar yang sempurna. Kemudian aspek selanjutnya yaitu beradaptasi dengan konsumen. Perusahaan harus mengenali konsumen-konsumen yang ditargetkan untuk produk-produk yang nantinya akan dijual. Apalagi PT Bulan Sabit akan berekspansi ke Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Aspek yang terakhir yaitu mampu menjaga loyalitas konsumen. Perusahaan diwajibkan untuk menjaga konsumen dalam segi apapun. Selanjutnya yang terakhir yaitu siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Siklus pembelian yang diterapkan di PT Bulan Sabit antara lain yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini mengenai bahan dasar makanan yang dibutuhkan atau minuman yang harus dibeli menggunakan purchase request yang ditujukan kepada bagian pembelian atau purchasing department. Yang kedua, deskripsi kebutuhan. Deskripsi kebutuhan adalah untuk menegaskan bahan dasar makanan mengandung informasi yang bisa diperiksa dan diverifikasi. Yang ketiga, memilih pemasok yang dapat menyuplai kebutuhan. Petugas pembelian harus bisa memilih pemasok yang dapat mengirimkan bahan dasar makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, penetapan harga dan ketersediaan. Langkah selanjutnya dalam transaksi pembelian adalah untuk menetapkan harga bahan dasar makanan atau minuman yang dibutuhkan. Cara untuk mendapatkan harga yang sesuai diantaranya dengan membandingkan daftar harga dari setiap pemasok, melakukan negosiasi dengan pemasok, kemudian melakukan tender. Lalu yang kelima, penetapan pemesanan. Daftar pemesanan yang akan dilakukan kepada pemasok kemudian dibuat menjadi purchase order. Lalu yang keenam, menindaklanjuti dan mempercepat pemesanan. Pertama, perlu menjamin penerimaan bahan dasar makanan atau minuman diantar oleh pemasok sesuai dengan jadwal. Kedua, meninjau kembali pemesanan yang telah dilakukan dengan pemasok secara berkala. Kemudian yang ketujuh, pengecekan faktur. Pengecekan faktur terdiri dari memeriksa data dari faktur pemasok yang disesuaikan dengan catatan pembelian. Faktur dari pemasok ini harus dibandingkan dengan catatan pembelian yang asli juga. Faktur penerimaan saat bahan dasar makanan atau minuman diterima. Yang kedelapan, pemeriksaan ketidaksesuaian dan penolakan. Jika ditemukan perbedaan dalam penerimaan bahan dasar makanan atau minuman, penerima harus menginformasikan kepada pemesan bahan dasar makanan tersebut agar dapat melakukan tindakan yang sesuai. Kemudian yang kesembilan, penutupan pemesanan yang telah selesai. Setelah faktur penerimaan dan faktur pembelian dari pemasok telah diperiksa dengan salinannya, kemudian diletakkan pada map transaksi yang telah selesai. Lalu yang terakhir, mengurus pencatatan dan pengarsipan. Langkah terakhir dalam proses pembelian adalah melakukan pencatatan pembelian yang telah dilakukan. Langkah ini dilakukan rutin dan jika ditetapkan, maka ini menjadi kewajiban bagi petugas departemen. Ya, jadi itu proses rekrutmen karyawan, kemudian konsep pemasaran dan siklus pembelian yang ada pada PT Bulan Sabit. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.